Bisa login semua. Udah bisa. Di instance yang training kan panjang namanya ya. Apa? Di instance-nya account name-nya tadi yang panjang itu ya, yang saya share itu ya. Iya. Oke, nanti ke depannya sih account name-nya akan si cepat aja, terus username sama password-nya sama seperti yang login Sunfish ya, gitu. Ke depannya akan seperti itu. Oke, kita mulai trainingnya. Ini sebenarnya training ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang di sini sekarang ke semua employee-nya si cepat nantinya, gitu. Di end user training itu emang kita ada agenda end user training itu yang akan mentrainingkan adalah dari tim si cepat kepada karyawan-karyawan si cepat gitu, cara pemakaian grid day-nya bagaimana seperti itu. Dari kami sih tetap akan mendampingi selama training tersebut. Jadi pastikan kalau misalnya ada yang kurang jelas atau masih kurang mengerti untuk yang grid day-nya ditanyakan ke kami sekarang gitu, supaya nanti penyampaian ke karyawannya juga bisa lebih enak gitu. Jadi karyawannya akan lebih paham gitu ya. Oke. Jadi kan situasinya lagi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita nggak memungkinkan training kelas, kita akan kasih mereka tutorial, itu video tutorial. Oh gitu, iya boleh Pak. Nah, apakah dari tim data sudah punya video tutorialnya untuk semua menu yang ada di sini? Tutorial menu standarnya gitu ya Pak ya? Iya betul. Harus dicek. Sudah ada tuh. Itu harus dicek ke tim internal sih Pak. Kenapa? Masih harus dicek dulu. Kita harus cek dulu ada atau tidaknya. Jadi gini Pak, saya sebenarnya udah siapin PPT-nya tuh. PPT-nya dari si grid day-nya itu di yang kemarin itu yang saya share Google Doc. Bisa di-download di situ untuk PPT-nya versi yang English sama yang bahasa. Itu bisa di-share ke karyawan ya itu ya? Iya, baiknya mungkin diedit dulu sih Bu dari sisi Ibu atau Bapak sesuai sama kebutuhannya. Apakah harus ada yang dijelaskan lagi di situ atau gimana, kan itu secara globalnya Great Day ini. Gitu. Oke. Ya, berarti tadi nanti sosialisasinya kemungkinan akan melalui video yang di-blast ke semua karyawan gitu ya? Iya. Oke. Paling baiknya juga secara ada online meeting-nya juga sih, Bu. Jadi Ibu misalnya buka, atau Bapak nih, Bu, buka agenda training, nanti mungkin melalui Zoom atau apa, nanti karyawan-karyawan bisa login ke situ, bisa join ke situ, terus buka tanya jawab juga, kayak gitu sih. Oke, nanti kita coba bicarakan di internal dulu nanti seperti apa trainingnya ya. Iya, boleh. Oke. Oke, kalau sudah login semua. Nah, udah masuk semua berarti ya, langsung dari halaman sini ya. Ini halaman home-nya, kayak feed-nya gitu. Jadi Grid Day itu kayak mirip-mirip Instagram, Facebook gitu. Jadi bisa ngupdate status juga seperti itu ya. Jadi apa yang diupdate di sini itu tampil kepada semua karyawan yang ada di si cepat gitu. Jadi ini kayak Facebook internalnya si cepat deh gitu. Oke. Ini cara, jadi apapun yang dipost nanti akan muncul di bawah sini. Contohnya, misalnya kita mau ngepost sesuatu. Misalnya kita ini hari misalnya good job. Terus di sini kalau misalnya mau ada picture bisa, mau upload picture juga bisa dari galerinya kita. Terus kemudian bisa di-post. Kalau misalnya di-post,
Nanti feed-nya akan muncul di Bapak Ibu, terus di sini bisa komen, bisa nge-like juga. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Bisa diedit, bisa di-delete juga post kita. Terus di sini akan tampil today's teammate itu adalah bukan atasan, yang satu tim dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita staff ya berarti akan list colleague-nya kita sama-sama staff atau atasan kita yang akan tampil di sini. Gitu. Kalau atasannya juga sama, dia bisa lihat atasannya dia lagi dan semua yang ada di bawahnya dia. Seperti itu yang di today's teammate ini. Ini kalau misalnya ada fotonya bukan nama kayak gini tapi nanti beneran foto gitu, foto di karyawannya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian yang pasti dipakai yang sering digunakan itu untuk attendance, untuk absen. Absen melalui Grid itu bagaimana caranya? Itu diklik yang record time. Oke, kemudian akan diarahkan ke kamera. Nanti tinggal di take a snapshot aja, di foto di handphone masing-masing. Terus nanti klik oke. Absen aja nggak apa-apa, ini absen training kok instance-nya. Masih loading. Save attendance. Nah, ini masuknya ke end time ya, bukan ke start time karena udah masuk ke grace time-nya si end time. Jadi saya dianggap tidak absen masuk tadi pagi gitu. Oke, udah pada bisa ya absen? Oke. Setelah absen itu ada lagi kita mulai masuk ke menu-menunya. Jadi di atas ini itu ada leave itu untuk pengajuan cuti. Ini kayak shortcut-nya gitu. Request itu lonceng yang di atas. Kalau yang kemarin waktu training kan di Sunfish ada gambar lonceng itu notification yang di atas. Nah, ini sama. Ini notification-nya. Yang atas berarti yang 18 ini itu berarti outbox. Untuk yang bawah itu inbox yang masuk ke kita. Itu kemudian ini untuk melihat payslip. Terus more-nya kalau diklik ini akan menampilkan lebih banyak menu lagi. Nih, bisa lihat company information, ini sekedar informasi aja. Attendance itu untuk absen. Tuh claim untuk claim, terus ada payroll untuk melihat payslip, terus ada loan, terus bisa isi survei sama bisa chat gitu. Kalau misalnya kita masuk attendance, nah, di sini ada pilihan menu-menu yang ada di bawah menu attendance. Kalau di Sunfish ada di bawah menu time attendance. Di Grid Day tampilannya seperti ini. Attendance list itu untuk melihat list absensi kita dan tim kita. Tuh, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai atasan bisa melihat ke bawah gitu. Coba kita klik attendance list-nya. Secara default akan menampilkan yang hari ini. Tuh. Kalau diklik, ini dalam 7 hari terakhir. Kalau kita ubah filternya, itu bisa diganti. Kita
kita bisa lihat mau dari tanggal berapa, absensi kita mau lihat tanggal berapa, bisa tinggal diklik, dicari aja tanggalnya. Tuh, misalnya mau lihat tanggal 1, seperti itu. Bisa filter by date, bisa filter by employee. Kalau memang Bapak Ibu sebagai atasan bisa mencari by employee-nya. Kemudian di sini ada select employee. Ini bisa dicari. Namanya akan muncul nama orang lain atau nama bawahan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sebagai atasan. Tapi kalau staff ya hanya nama dirinya sendiri saja yang akan tampil di sini. Seperti itu. Terus di sini ada show suspect data only. Ini untuk kalau dinyalakan akan menampilkan data absensi yang suspek. Suspek itu yang absennya di luar radius yang sudah kita tentukan. Gitu. Jadi misalnya dia nggak absen di kantor gitu, nanti ada suspek, ada report suspeknya. Gitu. Terus di sini ada pilihan untuk attendance statusnya, cuman pengen lihat yang UNPR kah, yang unproduktif, atau cuman pengen lihat yang telatnya, atau cuman pengen lihat ada yang masuk atau ada yang lupa absen pulang atau absen datang nggak sih gitu, atau mau lihat yang absennya aja, seperti itu. Nanti kalau misalnya udah, tinggal diklik filter aja, tampilannya akan berubah seperti itu. Di 1 April si Lili tidak absen, jadi tidak ada apa-apa di sini, seperti itu ya. Jadi attendance list kayak cuman mau melihat daftar kehadirannya dirinya sendiri atau untuk bawahannya bagi atasannya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya attendance correction. Attendance correction itu sama seperti Sanpis untuk membenarkan absen dia jika dia lupa absen masuk, lupa absen pulang, atau tidak absen dua-duanya, atau ganti shift. Ganti shift sudah terjadi. Jadi udah lewat dari harinya, seperti itu. Tuh tinggal di new request. Request for-nya secara otomatis akan untuk dirinya sendiri. Di tanggal berapa yang mau dikorekkan, kemudian di next. Nah, di sini kelihatan nih tanggal 2 April hari ini. Saya 15.45 absen pulang, tapi saya lupa absen masuk. Seperti itu. Terus gimana isinya? Diklik bagian ininya nih, diklik bagian tanggalnya. Kalau mau ganti shift, misalnya tukeran shift, tinggal ganti di shiftnya ini aja, tinggal dipilih shiftnya jadi yang mana. Tapi kalau misalnya shiftnya tetap dia cuma lupa absen aja, tinggal diubah yang di afternya. Dia tadi pagi masuk jam berapa gitu. Kok nggak ada ya, Mbak? Oh, nggak ada. Apanya yang nggak ada gambarnya? Iya. Apa, sorry? Absen yang tadi kita absen nggak muncul. Jamnya? Iya. End time-nya nggak ada gitu maksudnya ya, Bu? End time-nya nggak ada. Padahal tanggalnya hari ini. Tanggalnya hari ini cuma kelihatan detailnya aja, jamnya nggak kelihatan. Iya, cuma kelihatan detailnya. Oke, coba.
Nanti coba dilihat lagi di depan dulu aja sebentar ya Bu ya. Oke. Oke. Terus diklik yang update. Oh ya, please insert reason. Alasannya kenapa? Lupa absen masuk. Kemudian di update. Terus kalau misalnya udah nih terisi, bisa dijadiin draft atau disubmit. Kalau ganti tanggalnya bisa diklik yang start date and date-nya ini aja ya. Gitu. Terus yang di depan, sorry, bukan yang di sini. Terus kalau udah, tinggal di submit. Itu. Masih nggak muncul ya Bu, padahal tanggal 2 ya request-nya. Tadi absennya kalau balik ke home ada nggak Bu? Absennya Bapak Ibu? Ada nih 15.45. Semuanya nggak ada atau ada yang ada? Ada yang ada nggak atau semuanya nggak ada? Gimana? Saya bisa masuk tanggal 2, tapi nggak bisa kayak yang tadi tuh. Kalau yang lain bisa masuk yang hari ini nggak? Kalau absennya ada, cuman kalau mau dikoreksi nggak ada. Nggak Di jamnya itu tidak ada ya Bu ya? Iya. Di input aja coba Bu, pulang dan masuknya yang di afternya di input aja coba bisa nggak Bu? Gimana ya? Kan ketika kita new request nih abis masukin tanggal, pas kita next, itu kan di tanggal sininya nih, 2 April kita klik, itu kan bisa. Itu nggak ada, yang di bawah tadi nggak ada. Coba satu step mundur deh. Nah itu nggak ada, 2 April itu nggak ada. Yang di bawah. Punya Bu Astri ya? Semuanya. Langsung kompak. Oke. Yang di details itu nggak ada. Udah Ibu next ini nggak ada gitu ya Bu? Berarti jadi kan masuknya 2 April nih, kemudian Ibu klik next kan? Ya. Ini nggak ada. Detailnya nggak ada, di bawah detail itu nggak ada. Boleh Ibu back nggak Bu? Terus? Coba masuk lagi, takutnya karena koneksi, jadi dia nggak nge-load. Next lagi gitu ya? Iya, coba back aja sih. Di back terus masuk lagi ke correction-nya gitu maksud saya. Oh, tetap nggak bisa tuh. Oke, tunggu sebentar Bu, saya coba cek di sini. Ibu. Ya. iOS atau Android? Macam-macam sih. Dua-duanya. Nggak muncul semua. Nggak bisa semua ya? Kalau request dan correction. Di saya muncul, Bu. Di saya enggak. Saya login punya Ibu maksudnya. Maksudnya saya login punya Ibu, tapi di saya muncul gitu. Coba saya. Coba. Ini punya Bu Astri. Close dulu kali.
Coba di close aplikasinya dulu. Kalau masuk lagi. Close aplikasi. Oh iya, nggak usah di logout Bu, di close terus Ibu coba buka lagi, bisa nggak Bu? Bisa. Kita Miranda Lucia. Siapa? Itu struktur Kalau dimasukin family. itu bisa buat telepon. Ini mana mau teleponnya? Ini harus logout dulu atau gimana ya? Enggak sih Bu, seharusnya. Coba sebentar Bu. Itu bayarnya kan Dari IT-nya dong, masalah. Anda jangan disalahin, IT-nya disalahin. saya sudah dapat versi. No. Enggak. Jangan aja. Naikin sendiri. Namanya belum tahu. Ini Pak Aang bisa ya ngajuin ya? Kalau Pak Aang udah bisa ya? Belum, Pak. Muncul juga itunya detailnya. Tapi errornya Nggak muncul. muncul ya? Tapi yang tanggal 23 Maret. Oke, paling coba lanjut dulu aja kali ya Pak ya? Latihan ke depan. Oke. Kita lanjutin dulu. Sambil perhatikan ke depan dulu aja ya Bu ya, sambil kita cek. Ini yang punya siapa nih? Oke, ini yang punyanya Lili. Oke ya. Jadi kalau misalnya request-nya sudah terbentuk, itu akan terlihat nih di punyanya dia ketika masuk correction. Ini yang request dia yang sebelum-sebelumnya udah fully approve. Ini yang masih unverify yang barusan dia ajukan seperti itu. Jadi statusnya masih unverify. Kalau misalnya salah satu approver-nya udah approve, jadi akan jadi sekali approve, dan kalau misalnya semuanya sudah approve, akan jadi fully approve. Seperti itu ya. Kalau misalnya cancel, juga akan jadi cancel, reject. Kalau revise, ada tulisannya di sini. Tuh. Oke, selanjutnya
Nanti kita akan ajarin gimana nge-proof-nya, tapi kita coba dari mulai mengajukan dulu ya, biar sekalian. Selanjutnya setelah attendance correction, ada yang namanya leave. Leave itu untuk cuti ya. Jadi bisa masuk, klik aja yang leave-nya, yang di attendance, terus leave, masuk ke menu sini. Nah di sini bisa ada dua. Yang tab pertama itu untuk balance. Jadi si Lily itu punya balance cutinya nih kayak annual leave. Ini dia masih ada 13 hari. Terus ada baptism dan lain-lain seperti itu ya. Ada maternity leave karena dia gitu. Terus ada sick. Ini cuman sebagai informasi balance-nya dia aja. Jadi sisanya berapa gitu. Ini Nggak usah balance nanya-nanya lagi. harusnya balance-nya keluar semua seperti itu ya, Mbak? Kalau belum di generate belum muncul sih. Gitu. Soalnya saya hanya ada annual leave aja sih. Betul, karena yang lainnya belum diberikan, belum di generate leave-nya. Oke. Ya, selanjutnya ini historinya. Jadi ini yang fully approve-nya. Terus di sini yang dia cancellation ya. Jadi yang ini ada satu request. Kalau diklik bisa dilihat. Ini ada 1 hari dia cancel gitu. Kalau yang udah fully approved bisa ada button add cancellation. Ini fungsinya untuk meng-cancel cutinya misalnya dia nggak jadi cuti. Kita coba dari mulai pengajuannya. Sebenarnya sama-sama sih sama Sunfish. Kalau Sunfish kan untuk add selalu di pojok kanan atas. Kalau di Grid Day itu ada di bawah. Pasti Kalau saya memilih dari Jumat, Senin, Selasa itu gimana? Dari tanggal 3. Langsung ditabrak aja, Pak. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 7 gitu? Betul. Sabtu minggunya otomatis tidak akan terhitung. Minggunya otomatis tidak terhitung ya? Betul. Itu untuk annual leave ya, Pak? Ya. Betul. Oke, gimana ngajuinnya? Tinggal klik yang new request-nya aja. Kemudian type of leave-nya pilih mau yang mana, misalnya mau yang annual leave. Ini akan terlihat validity-nya. Ini diperhatikan kalau misalnya ada yang bilang, Bu, saya nggak bisa ngajuin cuti. Bisa dikasih tahu dulu validity-nya dia termasuk dalam periode tersebut atau tidak gitu. Kalau misalnya di sini tulisannya misalnya 1 Januari sampai 1 Januari 2019 sampai 1 Desember 2019, ya jelas aja sekarang kan udah 2020, ya pantas aja dia nggak bisa ngajuin cuti gitu. Misalnya banyak case nggak bisa mengajukan cuti yang tipenya cuti tahunan rata-rata karena validity atau karena dia sudah tidak punya ini sih udah nggak punya balance lagi gitu. Jadi di sini kalau misalnya dia ada sisa cuti yang masih bisa diambil sampai pertengahan tahun itu gimana? Nanti di sini akan jadi 2 record, Bu. Dia akan jadi 2 record, satu yang dari 1 Januari 2019 sampai kemarin grace time-nya berapa lama ya, Bu ya? Yang dari tahun lalu 6 bulan ya? Iya, 6 bulan. Nah ya, di sini akan terlihat dari 1 Januari 2019 sampai sampai berarti Juni 2020 gitu. Nanti di sini balance-nya balance tahun lalu, jadinya misalnya sisa 3, ya udah di sini nanti ada 3 gitu. Terus nanti di bawahnya baru ada balance lagi 1 Januari 1 Januari 2020 sampai 1 Desember 2020 gitu. Nanti di sini balance-nya masih yang full. Gitu. Dan secara otomatis Sunfish akan bacanya mengambil cuti dia yang akan expired duluan. Gitu. Kalau utang cuti di sini otomatis langsung minus sih, Pak. Oh, utang minus ya? Di sini nanti, iya, nanti di sini akan jadi minus. Gitu. Ya, terus misalnya dia mau mengajukan cuti tanggal, tunggu sebentar, saya mau lihat, karena Lily dipakai buat testing, saya mau lihat absensinya dia dulu. Tanggal berapa saya bisa mengajukan. Oke. Nah, cuti si Lily bisa cuti tanggal 6 April. Kita pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sampai tanggal 7 misalnya. Dia mau cuti 2 hari nih, Senin, Selasa. Oke, terus isi remark-nya kenapa dia mau cuti, misalnya personal matter.
Oke, terus bisa dijadikan draft dulu atau langsung disubmit. Tuh. Misalnya kita mau langsung submit aja. Kalau ada attachment boleh di-attach. Oke. Nah, di sini udah jadi nih. Request-nya dia, personal matter, request-nya seperti apa, terus di unverify. Kalau mau lihat detailnya tinggal diklik lagi aja, nanti langsung kelihatan. Ini buat yang kapan sih, seperti itu. Terus nunggu approval dari siapa, dari James, gitu. Kalau yang draft tadi Seperti itu. gimana? Kalau draft tinggal, dia cuma nge-save dulu, Bu. Jadi kita contohin ya, misalnya saya mau ambil cuti lagi. Misalnya di tanggal 8 saya mau cuti. Saya mau cuti di tanggal 8. Satu hari. Terus mau jadiin draft, tinggal diklik aja draftnya. Oke, jadi draft. Jadi ini tidak terkirim ke approver-nya ya, tidak terkirim ke si James. Dan di sini ada statusnya draft. Terus kalau jadi deh mau jadi cuti, ya udah. Jadi klik lagi aja request-nya. Kemudian di sini ada pilihan nih di submit, berarti dikirim ke atasannya untuk di approve atau di delete untuk nggak jadi, ya udah nggak jadi gue cuti gitu misalnya. Tuh. Jadi misalnya gimana? Ini yang mau hutang cuti kok nggak bisa submit ya? Utang cuti, kenapa Pak? Yang mau hutang cuti kok nggak bisa submit ya? Nggak bisa submit. Validity-nya tanggal berapa Pak? Tanggal 8 April. 2020. Oh, validity-nya 2021 sih. Iya, belum bisa cuti. Belum, kita mau hutang cuti. Iya, kita kan mau hutang cuti, ngajuin hutang cuti nggak? Jadi bisa diambil duluan gitu walaupun dia belum bisa cuti gitu ya? Iya, dia bisa hutang. Jadi dia akan hutang ke tahun depannya. Oke, kalau kayak gitu berarti harus kontak adminnya dulu untuk di-maintain dulu sama adminnya, Pak. Supaya start valid date-nya dipanjangin ke tanggal dia mau mengajukan cuti gitu. Karena kan sebenarnya hak dia 1 tahun kerja dulu nih, masuk baru boleh cuti gitu kan. Gimana ya? Kan gimana itu? Yang mau hutang cuti, jadi nanti itu di-maintain sama kalian. Jadi mau hutang cuti ya, nah dia hubungin adminnya dulu, menghubungin kamu. Gue mau hutang cuti nih, tolong tuh dibukain dulu lah. Nah itu di settingnya itu gimana ya caranya Bu? Gitu sih Pak, atau kalau mau ya dibuka, kalau misalnya nggak mau di-maintain sama admin ya dibukain benar-benar dari pertama kali dia masuk sudah bisa mengambil cutinya. Gitu sih Pak, pilihannya gimana dari secepatnya. Langsung dibuka, dia udah. Nanti semuanya langsung ambil. Ada yang di apa eligibility-nya sendiri Pak. Jadi Maksudnya coba gimana caranya? Enggak, di adminnya tuh bisa. Kalau kita bukain dari awal, Kita bukain di admin itu bisa. Yang itu saya kalian tuh. Kita bukain semua di awal. Kalau misalnya atasan yang tahu itu kan nggak masalah. Tapi nanti di tahun depannya dia surplus. Di tahun depannya kita menjadi PR adminnya untuk mengurangi. itu tapi bisa otomatis nggak sih? Iya, betul, bisa otomatis. Bisa otomatis nggak ya Mbak Yansi? Kalau validity-nya belum masuk sih nggak bisa dia minus sih Bu, kecuali dia validity-nya udah masuk nih, itu baru bisa minus. Jadi mau nggak mau kalau memang dia mau ngambil cutinya ditarik ke depan, itu startnya harus di-maintain sih sama admin masuk ke leave balance maintenance, update si startnya doang. Oh, Bu, kalau Update start valid date-nya doang. kita di startnya, tetap PMK dia, kita startnya 0. Gitu. Di
di hari pertama mulai kerja kita langsung daftarkan dia sudah tervalidasi sampai 0 balance-nya. Tapi nanti ketika dia sudah mulai dapat hak cuti, itu kita akan kalkulasi gitu. Oh ini kemarin kan dia udah, kan kalau 0 kan berarti dia belum bisa ngajuin cuti, tapi nanti statusnya minus kan, gitu kan? Tapi itu kalau kayak gitu pasti jadinya 2 cuti yang berbeda sih Pak, 2 type. Kalau 2 type dia nggak bisa kalkulasi otomatis Anfisnya. Gitu sih. Paling kita tangkap dulu aja, nanti dibahas internal lagi kali ya Pak untuk masalah cuti yang belum 1 tahun ini gitu paling ya. Oke. Oke. Bentar saya catat dulu. Oke. Tapi kalau misalnya dia langsung dipotong gaji di bulan itu tanpa harus connect ke data cutinya itu juga bisa kan ya? Bisa. Nanti kita bikin satu tipe namanya unpaid leave, Bu. Gitu. Jadi nanti punya satu tipe namanya unpaid leave supaya nggak ada lagi utang-utang cuti yang kayak gitu sih, Bu. Gitu. Jadi ketika dia mau misalnya dia mau mengajukan cuti tapi cuti dia habis atau dia belum punya cuti, itu bisa mengambil UPL unpaid leave yang akan langsung memotong gajinya dia gitu. Oke. Oke, itu tadi yang draft ya, yang draft bisa di-delete, bisa di-submit. Kalau di-submit berarti dikirim ke approver-nya. Ini kita submit aja nggak apa-apa. Nah, jadi dia punya ada 2 nih, cuti tanggal 6 dan 7, terus tanggal 8 juga dia kirim. Diajukan cutinya gitu. Oke, ini untuk leave-nya. Terus selanjutnya ada supaya nggak bingung, leave itu bisa di-cancel, jadi masuk ke approver-nya dulu ya. Masuk ke approver-nya dulu. Sebentar, saya contohkan. Ini James itu atasannya atau sebagai approver-nya. Di sini ada lonceng nih 12 yang harus dia tanggapi. Di sini ada absen anak buahnya muncul secara otomatis yang hari ini. Kalau misalnya lingkaran hijau, berarti itu dia absen ya, maksudnya sedang bekerja gitu. Jadi misalnya dia nanti hari ini dia masuk ada absen, ada attendance, ada data attendance hari ini. Kalau misalnya dia warnanya hijau. Kalau misalnya nggak ada, ya dia nggak ada warnanya kayak gini. Gitu. Terus masuk ke request-nya, ke yang gambar lonceng. Request itu yang outbox, yang kita request keluar. Kalau misalnya approval itu yang harus kita tanggapi. Gitu. Nah, di sini ada beberapa request nih dari Lily, dia ada leave request tanggal 8 gitu. Kemudian ada dari Mairanda, ada dari Lily like nih tanggal 6 ini banyak gitu ya di bawah. Ada claim, ada request claim dari Lily seperti itu. Pokoknya semua request ada di sini. Seperti itu. Oke, contohnya tadi si Lily yang tanggal 6 sampai 7 misalnya. Dia mau buka, diklik aja untuk melihat detailnya. Kemudian kelihatan nih si Lily request-nya tanggal berapa, selama berapa hari gitu, tipenya apa, cuti dia sisanya berapa, alasannya apa gitu. Terus di sini kelihatan list approval-nya. Jadi misalnya nanti ada 2 orang, 3 orang, 4 orang ya di bawahnya ada lagi muncul gitu. Kalau misalnya dia ternyata approval kedua gitu, terus yang pertamanya kan pasti di sini udah approve gitu. Misalnya si Budi terus di sini udah approve karena dia step kedua seperti itu ya. Terus di bawahnya seperti biasa pilihannya ada approve, revise, atau reject gitu. Kalau approve berarti disetujui, kalau reject dibalikin, harus dibenerin lagi datanya. Di reject berarti benar-benar ditolak. Kita anggap ini di approve.
Oke. Terus misalnya saya contohin lagi, misalnya dia mau di-revise, misalnya lift Lily yang satu lagi mau saya revise nih. Saya klik aja. Dia nggak boleh lift tanggal segitu, tinggal di-revise aja. Ketika di-revise akan disuruh masukin alasannya kenapa di-revise. Tidak boleh cuti di tanggal 8, misalnya. Kemudian kita klik OK, maka akan menjadi revise ke si Lily-nya. Saya sekalian approve yang lainnya. Oke, ini untuk yang lift. Terus tadi kan ada attendance correction. Kalau attendance correction kayak gimana? Kelihatannya seperti ini ya. Attendance correction. Terus akan terlihat nih before-nya. Before-nya dia nggak ada start time, kosong terlihat. Terus after-nya dia propose tanggal berapa, jadi jam berapa, jadi jam 8.34 gitu ya. Terus di sini ada flag PNI, PNO, maksudnya PNI itu penalty no in, yang ini penalty no out. Jadi misalnya untuk status tambahan aja sih, kalau misalnya kita checklist kayak gini, berarti si orang ini nanti ada status tambahan kalau dia tidak absen masuk gitu sih, untuk di attendance dia. Jadi ini boleh digunakan, boleh tidak. Terus tinggal diklik approve kalau sudah disetujui. Oke, seperti itu. Untuk yang attendance correction, ini tampilannya untuk di Lily-nya, maka sudah berubah menjadi seperti ini. Salah. Di list request dia, yang revise dia udah kasih tahu nih. Terus kalau misalnya full sudah dikasih tahu, sudah di-approve, seperti itu. Di yang loncengnya dia, seperti itu ya. Kalau misalnya yang revise-nya gimana benerinnya, untuk lihat detailnya bisa diklik aja. Ini yang di-approve. Kapan di-approve-nya, jam berapa, oleh siapa, terlihat. Kalau misalnya mau benerin revise-nya gimana, tinggal diklik aja yang revise-nya. Kemudian langsung diedit.
Ini koneksinya sepertinya sedang bermasalah. Jadi nanti tinggal diedit aja, terus di-send to approver lagi sih, tinggal dirubah tanggalnya, sama seperti tadi halaman request-nya. Seperti itu, untuk yang revise-nya. Jadi konsepnya sebenarnya sama aja. Tuh. Nah, untuk yang sudah fully approve nih, untuk yang leave, misalnya kita tidak jadi pergi, itu kan kalau di Sunfish menunya ada tulisan lagi kan, leave cancellation request, dia berbeda menu. Kalau misalnya di Grid Day, itu menunya tetap sama, tetap ada di leave. Terus nanti mana yang mau di-cancel, tinggal diklik aja, misalnya tanggal 6/7 ini kan sudah fully approve nih, ternyata dia tanggal 7 tidak jadi cuti gitu, ternyata disuruh masuk. Jadi tinggal diklik aja yang udah fully approve-nya ini, kemudian di add cancellation. Terus di all, kalau misalnya kita pilih all berarti benar-benar nggak jadi, tanggal 6 dan 7, pokoknya berapa hari pun yang diajukan, itu berarti akan di-cancel, tidak jadi. Kalau misalnya partial, berarti dapat dipilih beberapa hari aja gitu. Misalnya di sini ada 5 hari, terus yang di-cancel cuma hari kedua dan hari ketiga, itu bisa kayak gitu ya. Misalnya ini mau cancel yang tanggal 7, tinggal diklik aja partial, terus pilih yang tanggal 7, terus dipilih reason-nya kenapa. Tuh. Disuruh masuk misalnya. Terus di-submit. Nah, ketika di-submit akan terkirim lagi ke atasannya untuk di-approve kalau misalnya memang dia tidak jadi cuti gitu. Jadi nggak bisa dia ngajuin cuti terus langsung cancel cuti terus langsung auto-approve aja gitu. Nggak, pasti balik lagi request-nya ke si James-nya itu tadi. Terus James-nya akan approve dan mengetahui bahwa si Lily itu tidak jadi tanggal tersebut. Gitu. Bu, kalau Ya. ada orang batal cuti, tapi dia nggak melakukan update di BD, gimana? Dia gimana, Pak? Dia batal pengajuan cutinya, jadi dia jadinya masuk, tapi dia nggak update di BD, gimana? Cutinya, jatah cuti dia tidak akan kembali sih, Pak. Kan harusnya kalau dia nggak jadi cuti, misalnya balance-nya ada 10 nih, terus dia nggak jadi cuti sehari, harusnya kan nambah lagi jadi 11. Itu satunya nggak akan dibalikin sih, Pak, kalau dia nggak diajuin cancellation-nya. Seharusnya sih, karena ini berhubungan sama haknya dia, karyawan lebih aware sih, Pak, seharusnya. Tapi kalau misalnya belum lewat dari cut off absensi, masih bisa nggak ya? Apanya ya, Bu? Jadi maksudnya dari kita bisa ngedit juga nggak? Atau paling nggak reminder ke karyawan gitu kalau misalnya mereka ada... Jadi gini, semua yang request ini nih Bu, Bapak Ibu ini semuanya bisa merequestkan untuk karyawannya si cepat, kan aksesnya dikasih full akses untuk semua karyawan. Gitu. Jadi nanti tinggal pas di new request ini, request for-nya diganti aja atas nama siapa gitu. Pasti request for yang di sini kalau di Bapak Ibu itu ada banyak, ada satu si cepat muncul semua. Sesuatu yang sering terjadi begini, si Adi ngajuin cuti tanggal 5. Pas di tanggal 5, itu dia disuruh masuk sama bosnya. Akhirnya masuklah dia. Tapi dia nggak melakukan cancel di Grid Day. Dia ngasih tahu ke kita di tanggal 10, 11 gitu. Itu kita sebagai admin kita bisa merequest itu nggak ke karyawannya? Bisa, Bu. Bisa, bukan Ibu merequestkan si karyawannya, bukan ngasih tahu, bukan menyuruh karyawannya lewat Sunfish gitu, enggak ya Bu. Kalau Ibu mau ngasih tahu karyawannya supaya karyawannya mandiri, Ibu kasih tahu lewat luar. Ini jangan lupa request di Sunfish cancel leave-nya, cancel cutinya gitu. Itu dari luar kalau Ibu mau reminderin karyawannya. Cuman Bapak Ibu di sini juga bisa merequestkan untuk si karyawan tersebut gitu, langsung di-requestin cancellation-nya. Gitu. Nggak masalah sih Pak, ini bisa backdate. Oh, bisa backdate ya? Bisa. Oh, bisa backdate nggak masalah. Berarti kita bisa edit kan? Iya, betul. Oke, Bu.
Ya. Ini, Bu, Jadi tadi yang saya, ya. kalau kita cancel cuti nih langsung ke cancel gitu aja, nggak tunggu approve adminnya, Nunggu approve, Pak. langsung cancel. Tetap ada. Enggak sih, Pak. Pasti di situ statusnya unverify. Ini saya tadi unverify statusnya. Ini jadi fully approve karena barusan saya approve. Tapi kan masih unverified, belum di approve. Belum itu belum. Belum di approve. Diajukan iya, Gitu. tapi harus di approve dulu. Betul. Oke. Kita lanjutin ya. Untuk cuti. Sampai cuti ada nih. Kalau misalnya udah di fully approve kayak gini nih. Leave cancellation udah fully approve seperti itu. Kalau misalnya belum ada yang unverified. Nggak kayak gini nih. Unverified. Kalau masih biru dia berarti belum di approve sama atasan. Dan bisa dilihat nih gantungnya ada di siapa. Gitu. Nih nyangkutnya di atasan yang ini gitu. Nanti bisa dikejar aja. Misalnya Pak, Bu, tolong approve request saya dong gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk correction, terus leave request sama leave cancellation? Belum ada. Berarti kita lanjut ke yang selanjutnya. Sebentar, kalau overtime saya harus bikin tes case dulu. Kita masuk ke on duty. On duty itu perjalanan dinas. Cara bikinnya, pas pertama kali pasti on duty request. Jadi tinggal bikin new request aja. New untuk pas pertama kali dia baru mau pergi dinas ya. Terus pilih, seperti biasa ya, sini request form-nya bisa diisi secara otomatis akan dirinya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau requestin anak buahnya Bapak Ibu atau karena admin bisa merequestkan untuk satu si cepat gitu. Tinggal diklik aja terus nanti cari namanya kalau mau buat orang lain. Terus on duty type-nya pilih mau yang mana, yang domestik kah, overseas kah. Ini ada bekas training kemarin. Anggap saja domestik. Terus remark-nya kenapa misalnya perjalanan dinas ke Jogja misalnya. Kalau ada attachment boleh di-attach, terus tinggal diklik next. Terus misalnya dia pergi tanggal, di sini ada destination-nya nih. Cari destination-nya mau kemana. Sementara baru ada 4, tapi yang kalau yang di live datanya udah 1 Indonesia. Terus pilih tanggal berapa dia mau perginya. Saya tanggal 8 dia perginya. 1 hari atau 2 hari seperti itu ya, misalnya 2 hari deh. Tuh. Terus kalau mau lihat total allowance-nya, tinggal diklik yang total allowance-nya. Kalau mau nambahin destination, tinggal add new destination aja, terus nanti dicari lagi nih destination-nya, misalnya dia mau ke Bandung gitu, tanggal berapa ke Bandungnya, seperti itu. Kalau nggak jadi, tinggal diklik yang X-nya ini aja, gitu. Terus bisa dijadikan draft, bisa dijadikan, bisa di-submit, gitu. Di sini seharusnya ada allowance-nya. Terus kalau udah, tinggal di-submit aja. Ada leave request. Di tanggal segitu nggak bisa, berarti saya harus geser tanggalnya. Total allowance kan nggak bisa ya? Iya, di sini seharusnya Bu, ketika kita klik ini nih, ketika kita klik total allowance, harusnya muncul semua allowance yang kita udah set kemarin tuh, yang ada cash advance, hotel, dan yang ada hotel, transport, dan lain-lain. Cuman ini kenapa kosong, kita nanti coba cek dulu ke tim internal kita ya Bu ya. Jadi di situ seharusnya nggak kosong sih Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya udah nanti tinggal di-submit aja. Setelah di-submit, nanti langsung terlihat
ke atasannya untuk di-approve. Tunggu sebentar, Bu. Imawan. Isi lagi kan? Oke, kita coba pakai account demo dulu aja ya, Bu ya. Itu tadi account trainingnya mungkin masih dicek supaya lebih kebayang. Jadi kita coba testingnya pakai account demonya data on dulu aja, nggak pakai account yang tadi. Itu. Jadi untuk yang tadi bisnis trip, kalau misalnya udah sebenarnya allowance-nya dia muncul. Terus kemudian kalau misalnya dia sudah fully approve, contohnya seperti ini, itu bisa
add cancellation atau add declaration. Jadi sama konsepnya sama di Sunfish, kalau on duty sudah di request, dia kan sudah mengajukan advance cash nih. Nah, itu bisa ditambahkan declaration atau dijadikan atau diajukan cancellation kalau ternyata dia tidak jadi pergi gitu. Kalau misalnya cancellation contohnya seperti ini, nanti tinggal diisi cancelnya kenapa. Terus nanti di submit. Akan terkirim ke approver-nya gitu. Di sini ada kelihatan nih partially approved cancellation seperti itu. Kalau misalnya mau di declaration, tinggal diklik lagi aja contohnya yang lain. Yang sudah fully approved, terus kita add declaration. Tunggu sebentar. Ini nggak bisa dijadiin declaration. Sebentar. Nah, dia seperti ini nih untuk detail allowance-nya. Jadi, sorry. Nah, kayak gini nih, Bu. Ini kalau berdasarkan rumusnya, dia langsung keisi kayak gini. Jadi tinggal diganti aja, misalnya dia nggak mau ngajuin cash advance, ya udah, tinggal dinolin aja, gitu. Ini juga gitu. Kalau misalnya dia mau mengajukan cash advance, diisi aja sesuai dengan kebutuhannya dia masing-masing. Kalau misalnya udah, tinggal di-update. Kalau saya seperti itu. Kalau mau ada destination baru, tinggal di-add aja. Kemudian, kalau misalnya sudah, tinggal di-submit. Gitu. Kalau misalnya yang udah fully approved, itu bisa ditambahkan declaration. Tinggal diklik yang add declaration itu.
Tapi di tempat kami Destination. karena masih belum bisa muncul tata allowance-nya ya. Betul Bu, di instance trainingnya si Cepat itu kita lagi cek kenapa nggak bisa di instance trainingnya si Cepat itu. Jadi di depan ini kita nunjukinnya di account demonya Great Day sih Bu. Gitu jadinya. Jadi di sana emang belum ada allowance itu kita lagi nanya sih kenapa di account trainingnya si Cepat tidak bisa gitu. Oke. Jadi sementara perhatikan ke depan dulu aja nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya udah oke nih dia jadi berangkat kan ditambah dia harus melakukan penyelesaian perjalanan bisnisnya itu berarti ditambahin declaration-nya, kemudian dia perginya kemana, kalau emang ada destination baru tinggal ditambahkan saja di sini destination barunya, kalau memang ternyata dia langsung pergi lagi ke tempat lain, terus jika tidak ada ya udah tetap dia tadi mengajukannya satu destination, dari tanggal berapa yang tanggal berapa bisa dirubah juga, kemudian total allowance-nya tinggal diklik. Nah dia jadinya uang sebenarnya itu habisnya berapa gitu misalnya. Saya ternyata tiket pesawatnya 5.500.000 gitu. Yang lainnya udah sama, terus nanti tinggal diupdate aja. Kalau udah bisa dijadikan draft, bisa di submit. Oke. Nah, di sini kelihatan nih, kalau misalnya dia udah ada declaration dan declaration-nya unverified. Itu kalau misalnya udah ada nih, kalau ada revise, declaration-nya di revise seperti itu sih. Jadi keterangannya gitu. Kalau misalnya dia belum ada nih kayak gini, ini kan dia barusan bikin baru nih project onboarding. Ini masih unverified. Ini on duty request unverify. Gitu. Jadi kalau belum ada di bawahnya belum ada declaration, belum ada tulisan declaration atau cancellation, ada contohnya nggak di sini? Jadi yang cancellation belum ada. Jadi kalau misalnya ada declaration atau cancellation di bawah sini akan ada tulisan ini udah di declaration unverify gitu. Declaration masih menunggu approval atau kalau ini declaration revise berarti declaration-nya sedang di statusnya sedang di revise gitu. Kalau misalnya kita buka nih declaration-nya terus kita buka nih di sini yang tes ini revise. Nanti kelihatan nih kenapa di revise-nya gitu. Ini remark si approval remark-nya tes. Seperti itu. Kayak ini misalnya mau lihat kan tadi kan kita bikin declaration yang ini nih tanggal 17 April education training. Nah, ini diklik nih unverify-nya. Nah, ini declaration-nya detailnya seperti apa. Ini declaration-nya 7 juta, dia minta terus masih waiting dari si Gordon gitu. Kalau misalnya masih unverify atau partial approve, bisa di-cancel. Di-cancel berarti kita tidak jadi bikin declaration-nya gitu. Ada yang bingung sampai sini? Sebenarnya sih secara konsep sama sih sama di Sunfish, cuman beda tampilannya aja gitu sih. Tergantung jumlahnya, Pak. Tergantung jumlahnya. Direktur. Oke, selanjutnya overtime. Overtime itu ini request-nya dia yang sudah pernah dia request tentang overtime media nih, ini cancel tidak jadi, terus ini unverified masih gantung, belum di-approve sama atasannya seperti itu ya. Misalnya kita mau bikin baru nih, tinggal new request aja. Jadi kalau di Sunfish selalu di pojok kanan atas, kalau di Great Day selalu di bawah. Secara otomatis request form-nya akan untuk dirinya sendiri, tapi Bapak Ibu juga boleh bisa requestin untuk anaknya Bapak Ibu atau untuk satu si cepat karena admin. Misalnya saya lembur tanggal salah.
sebentar, ini agak susah kalau di laptop. Aduh. Kita coba tanggal 2 April aja ya. Misalnya dia pilihannya yang overtime hour. Extra leave sih nggak ada, jadi nanti extra leave-nya nggak akan ada pilihannya di situ. Overtime reason-nya kenapa? Nggak akan ada sebanyak ini sih overtime reason-nya nanti. Soalnya kita nggak maintain overtime reason-nya, terus diisi remark-nya kenapa di overtime. Misalnya mengerjakan laporan. Ada attachment-nya boleh, terus tinggal di next aja. Nah, terus di sini diisi tanggalnya. Detailnya diklik. Terus di sini ada actual time-nya dia. Di sini di hari ini dia tidak ada absen nih. Jadi kalau kejadiannya kayak gini, ketika dia mau detailnya nggak muncul lagi di sana ya, Pak? Iya. Ya udah lihat dulu ya, Pak ya. Oke. Jadi sebenarnya actual time ini nih sama seperti yang di Sunfish, harus diperhatikan. Kalau kayak gini berarti dia actual time-nya belum ada, dia belum absen, dia tidak ada absen pergi dan pulang. Gitu. Jadi nanti dia harus mengajukan attendance correction untuk hari ini. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, manapun yang dikerjakan duluan, mau overtime duluan yang dikerjakan, maupun attendance correction duluan yang dikerjakan, tidak masalah. Yang penting dua-duanya sudah ter-approve sebelum tanggal payroll diproses. Gitu. Overtime-nya terus yang harus diisi yang di bawah sini nih. Itu tinggal dipilih aja dari jam berapa sampai jam berapa. Tanggal berapa, tanggal 2, misalnya hari ini dari jam berapa. Misalnya dari jam, aduh ini susah banget pakai laptop. Ya udah anggap dari jam segini sampai jam 10.20 gitu. Nah, ini bisa kayak gini nih. Kalau mau tambahin 30 menit terus. Ya, anggap dia overtime dari jam segini sampai jam segini. Kalau misalnya mau ditambahin lagi overtime-nya, misalnya overtime yang kedua kalinya, misalnya dia pagi overtime, sore overtime, itu bisa tinggal ditambahin yang add more ini gitu. Kalau nggak jadi tinggal di remove seperti itu ya. Terus kalau misalnya udah, tinggal di update. Setelah kita isi, tinggal di update gitu. Kalau misalnya tadi di sini nih ternyata N-nya itu dia overtime-nya sampai keesokan harinya. Nanti tinggal diganti aja jadi tanggal 3 gitu. Tanggal 3 sampai jam berapa tanggal 3-nya overtime-nya gitu ya. Nanti tinggal di-update. Terus di submit. Bisa dijadiin submit atau dijadiin draft itu nggak apa-apa. Kalau di submit berarti di send to approver. Nah, ini ada nih mengerjakan laporan tanggal 2. Terus detailnya kayak gimana, tinggal diklik aja sama. Dia sistemnya akan selalu seperti itu. Dari jam berapa sampai jam berapa. Menunggu approval dari siapa. Gitu. Itu untuk overtime-nya. Kurang lebih nanti dari approver-nya akan terlihat seperti ini. Nah, dari approver-nya akan kelihatan kayak gini sih. Dari jam berapa sampai jam berapa propose-nya gitu. Oke ya. Terus yang selanjutnya itu di time attendance ada untuk para manajer. Ada satu menu yang akan terbuka untuk mereka. Itu shift schedule. Jadi ini sama yang ada di Sunfish. Si manajer-manajer tersebut tinggal akses masuk ke menu shift schedule. Kemudian cari namanya, siapa yang mau dia set schedule-nya. Misalnya dia mau set siapa. Misalnya dia mau set ini, terus ini sama ini, misalnya gitu ya. Next.
dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang dia mau maintain schedule-nya. Misalnya dari tanggal hari ini sampai tanggal 8 dia mau maintain schedule-nya, kemudian kita next. Otomatis dia akan keluar seperti ini. Nah, lebih enak dari grid day sih sebenarnya kalau shift schedule. Gitu. Terus misalnya untuk si Talia nih, hari ini dia masuk yang shift ini. Tinggal diklik aja. Jadi tinggal diklik di bagian kosongnya, terus nanti tinggal dipilih termasuknya yang mana. Seperti itu. Misalnya yang ini bukan shift pagi dia shift SPV. Ya udah tinggal diganti aja jadi shift SPV. Muncul juga Oh, kita klik nggak bisa ya? di apa? Shift schedule-nya di sana juga nggak ada, Bu. Iya. Sebentar. Namanya sudah dipilih, Bu, untuk orang-orang siapa sajanya, Bu? Udah. Ya udah deh, di depan dulu aja berarti Bu sepertinya. Instance-nya harus benar-benar dicek untuk yang trainingnya. Gitu. Jadi tinggal dipilih aja sih misalnya yang mana yang mau diganti, misalnya tanggal 4 ini untuk siapa, shift-nya menjadi shift apa, misalnya dia jadi shift off untuk yang ini, seperti itu. Terus misalnya udah selesai di-update sampai yang mau tanggal yang mau kita update, kemudian di-submit. Nanti secara otomatis shift si karyawan-karyawan yang barusan di-set oleh manajer ini akan berubah sesuai dengan yang udah kita pilih gitu. Ini khusus untuk yang shifting. Kalau misalnya untuk yang nggak shifting seperti Bapak Ibu itu kan sudah melalui employee shift group, jadi nggak harus ke menu ini lagi seperti itu. Oke. Itu untuk attendance. Terus yang ini nggak akan ada menunya di Bapak Ibu. Kemudian menu selanjutnya itu ada claim. Sama, ada 2 tab, claim dan claim form. Kalau claim itu cuman untuk draft aja. Kalau claim form untuk dikirimkan ke request kita dikirimkan ke atasan gitu. Jadi kalau misalnya mau ngedraft dulu bisa ditambahin satu-satu dari sini, tinggal di add new claim aja. Terus nanti tinggal pilih yang mana, misalnya meal atau bensin, terus untuk siapa, untuk dirinya sendiri kah gitu. Tanggal berapa, kalau mau diisi gitu misalnya. Terus nanti tinggal di next, nanti diisi berapa. Itu klaimnya no record to display ya? Yang di mana, Bu? Ya itu. Oh, karena Ibu belum ada, berarti Ibu belum ada request yang ada di situ gitu.
No record to display berarti tidak ada klaim yang sudah diajukan gitu loh, Bu. Tipenya juga kosong kalau bikin request. Jadi kalau misalnya add new claim, terus itu kan kita mau ketik type-nya tuh. Waktu kita klik OK, itu nggak ada. Di sininya type-nya muncul nggak, Bu? Nggak. Oh, belum di-generate berarti, Bu. Sebentar. Bapak sama saya. Itu maksudnya yang bagian ini absensi. Bagian kan yang itu. Pokoknya rada. Kalau ada masalah pokoknya rada. Cinta banget sama Anda. Kan dia kayak siapa? Boleh coba masuk lagi nggak, Bu? Oke. Masih belum bisa. Tidak ada recordnya, Bu. Udah saya generate sih. Belum ada tuh. Ini saya coba yang Lili muncul. Semuanya yang nggak ada ya? Nggak ada. Oke, lanjut. Mau dicoba bukain dulu atau mau lihat ke depan dulu? Kalau dicoba dulu lama nggak? Ini mau saya cek dulu sebentar, Bu. Oke. Ada yang muncul atau semuanya nggak muncul ya? Semuanya nggak muncul. Semuanya nggak muncul. Betul, Bu. Kalau dari handphone nggak muncul, saya coba login dari handphone tidak muncul. Ini saya muncul karena dari browser sih. Jadi mungkin lihat ke depan dulu kali ya, Bu ya. Oke. Oke. Jadi sama nih sebenarnya untuk yang klaim dia ngedraft dulu claim form itu untuk yang langsung diajukan gitu. Jadi bebas mau dari sini atau mau langsung aja kalau emang mau sekalian dikirim langsung dari claim form aja senyamannya ya. Tinggal klik yang add new aja. Terus akan secara otomatis akan di bawah sini nih munculin semua yang ada di tadi tab claim yang udah kita draftin duluan. Gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang mau bikin baru lagi belum ada di sini tinggal yang add new claim aja diklik. Terus pilih tipenya apa, misalnya bensin. Untuk siapa. Terus kalau emang ada attachment bisa diklik yang gambar foto ini. Itu akan ngakses ke galeri kita. Nanti bisa langsung upload aja seperti itu ya. Terus tanggalnya tanggal berapa? Anggap aja hari ini. Terus misalnya ini uang bensin. Uang bensin. Untuk ke data on gitu. Terus nanti tinggal di next. Berapa kilometer misalnya.
Terus dari mana ke mana? Dari si cepat ke data on. Terus di next. Berapa jumlahnya? Misalnya 50.000. Oke, terus di submit. Setelah itu dia akan muncul di sini nih uang bensinnya. Nah, itu diklik nih mana aja yang mau dikirim. Kalau misalnya ada mau baru lagi, tinggal di add new claim lagi aja, nggak apa-apa. Nanti tinggal pilih misalnya tab yang lain, misalnya biaya meeting gitu. Biaya meeting, tanggal segini, meeting data on. Terus tinggal di next. Atau parkir. Oke. Jadi nanti tinggal setelah kayak gini, ini nggak bisa langsung disubmit. Bapak Ibu masih harus pilih lagi, kayak diklik gitu, yang di checklist untuk dikirim ke approver yang mana saja, seperti itu. Misalnya semuanya, ya diklik aja semuanya gitu. Atau misalnya cuma mau yang ini aja nih, di send to approver, tinggal diklik aja yang si uang bensinnya aja, kayak gitu. Kemudian bisa dijadikan draft lagi, atau mau disubmit. Tuh, kalau misalnya mau disubmit, dikirim ke approvernya, tinggal diklik submit aja. Di sini langsung kelihatan nih total amount sama valid amount-nya. Title-nya diisi dulu, jadi ini klaim apa gitu. Misalnya klaim bensin ke data on gitu. Terus di submit. Nanti di klaim formnya kelihatan unverify. Klaim bensin ke data on seperti ini. Gitu contohnya. Di sini ada gambar kayak neraca gitu. Ini untuk lihat balance-nya karyawan. Misalnya kayak kemarin kan kita ada bikin perawatan tuh. Nah, kelihatan nih dia balance-nya ada berapa. Tuh. Yang kebetulan sih nggak ada yang pakai balance nih untuk klaim. Jadi ini nggak akan terlalu kepake si menu yang ini gitu. Ini informasi. Kalau mau lihat detailnya tinggal seperti biasa diklik aja. Mana yang mau lihat detailnya, terus nyangkutnya di siapa approval-nya. Seperti itu. Kalau sudah fully approved, dia akan terlihat seperti ini. Siapa yang approve, tanggal berapa. Oke. Itu untuk claim. Terus ada juga untuk payslip. Menu payslip itu, dia akan menampilkan semua payslip yang sudah di udah di verify sama tim payroll-nya. Jadi ketika kayak desain payslip gitulah istilahnya. Jadi ketika sudah desain payslip-nya akan otomatis muncul di sini. Semua historinya ada di sini seperti itu. Kalau misalnya dia mau lihat yang gaji bulanan nih, itu tinggal diklik aja nih. Misalnya dia mau lihat payslip dia bulan ini, tinggal diklik. Terus dimasukkan password-nya. Terus di-submit. Oke. Sorry, salah masukin. Masukin password payslip-nya. Nah, kelihatan nih. Jadi gaji dia berapa? Ini. Atau kalau mau di-download, dia akan terlihat seperti ini. Kalau dari handphone, tampilannya akan beda sedikit ya. Ini karena dari laptop. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kurang lebih dari handphone, kalau kayak tadi download diklik, akan tampilnya seperti ini. Kalau dari handphone. Ini bisa di-print oleh masing-masing karyawan. Gitu. Kalau ada bank infonya, di bawahnya ada tulisan bank infonya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Lanjut dulu aja, Mbak. Oke. Sebentar. Oke, dan terakhir itu menunya yang bisa digunakan di Grid Day itu untuk pinjaman atau loan. Nah, di loan-nya ini ada masalah nih Bu, nggak tahu kenapa lagi nggak bisa diakses untuk menu loan-nya di account trainingnya si cepat gitu. Sementara kalau di account demo itu untuk yang Grid Day only, jadi kita nggak bisa demoin dari account demo seperti itu. Jadi untuk yang loan-nya secara garis besar dan secara tampilan sama sih seperti Sunfish, cuman bedanya dia ada button request-nya cuman ada di bawah gitu, cuman beda-beda sedikit sih Bu sama yang kemarin ada di Sunfish, cuman beda secara bentuk tampilan dan posisi, cuman beda itu aja. Cuman secara fungsi dan apa aja yang harus dipilih, apa aja yang harus diisi itu sama dengan Sunfish gitu. Untuk tampilan dari Grid Day-nya masih kita follow up ke dev internal kami. Nanti kalau misalnya emang menunya sudah bisa diakses, paling nanti kita kasih tahu ke Bapak Ibu buat dicoba-coba di account trainingnya si cepat, paling gitu sih Pak. Nanti kita akan siapin 2 account untuk si cepat biar bisa bikin tutorial trainingnya gitu. Jadi kita akan siapin kayak tadi accountnya si Lily sama James gitu, antara si bawahan dan approvernya. Cara nanti kayak gimana, cara request-nya kayak gimana gitu. Nanti kita bikinin 2 account supaya bisa dipakai untuk testingnya si cepat gitu. Sambil semua menunya kita cek supaya bisa diakses di account trainingnya si cepat gitu sih paling Pak Bu. Sama video-video tutorialnya ya. Gitu. Iya Pak, kemungkinan besar kalau video sih saya kurang yakin sih Pak ada. Cuman kalau yang udah pasti ada sih yang PowerPoint-nya itu. Cuman PowerPoint-nya ada gambarnya sih Pak. Gitu, nanti coba dilihat dulu aja ya. Kami follow up Pak ke tim Grid Day-nya, karena ini sebenarnya kan ada tim terkaitnya lagi nih Bu, Pak Bu. Nanti coba saya bantu follow up apakah ada dari tutorial videonya gitu. Nanti saya infokan. Ada lagi Pak Bu?
intinya sebenarnya sih semua cara-caranya sama, cuman tampilannya aja yang beda. Ada lagi yang mau ditanyain atau disampaikan, Pak Bu? Belum ada sih. Oke ya. Oke, paling nanti tinggal discuss melalui internal aja gimana nanti untuk mensosialisasikannya ke semua karyawan. Gitu. Ya, sama untuk yang list before go live-nya itu mohon di-review kembali terus dipersiapkan sih. Gitu. Sama besok itu kita 3 hari ada sistem verification. Saya udah email ke Pak Ang dan Bu Astri, itu nanti bisa dilihat aja melalui email. Paling nanti kita juga conference kayak gini buat sistem verification-nya. Berapa? Mulai dari besok sampai Rabu, Bu. Selasa, sorry. Tapi itu kita pisah-pisah kok. Jadi on off mungkin Ya, timnya. isinya. Misalnya hari Senin siapa, di hari Jumat siapa, Senin siapa, Selasa siapa, masing-masing modnya. Itu per person atau gimana? Per modul, Bu, sama seperti Apa? training. Untuk schedule-nya misalnya tim absen dari tanggal berapa, jam berapa gitu, ada schedule-nya nggak ya? Nggak jamnya? Oh, jamnya fleksibel sih, Bu. Mau jam berapa dari kesiapan timnya. Itu hanya propose dari kami. Cuman kalau emang mau diubah-ubah, misalnya ditukar-tukar juga boleh. Misalnya besok yang available ternyata tim time attendance dulu gitu. Atau misalnya tim apa dulu besok yang available seperti itu sih, Bu. Rata-rata itu berapa jam ya? Misalnya untuk yang Sebenarnya sih simple sih, Bu. Kalau misalnya, contohnya misalnya kayak yang data organization structure misalnya. Nanti kita akan cek nih data yang udah masuk ke Sunfish, posisi sama unitnya udah bener belum. Terus misalnya kalau kayak input karyawannya udah sesuai belum nih sama kebutuhannya si cepat. Terus ketika karirnya, misalnya pindahan karirnya, caranya udah sesuai belum, yang PJS kah atau yang lainnya. Terus kalau dari sisi time attendance, misalnya kayak udah benar belum sih untuk dapetin cutinya, udah sesuai belum sih kalau misalnya dia joinnya di tanggal sekian, nanti akan munculnya pas tanggal berapa, gitu-gitu sih, Bu. Nggak akan sebanyak training sih harusnya. Oke, ya udah nanti kami discuss dulu deh dengan tim kira-kira jamnya jam berapa ya. Iya. Oke. Itu aja sih kalau dari sisi kami. Ada yang ditambahin, Pak? Besok jam berapa jadi? Oke, sedang bisa nggak? Nanti kita ini dulu aja ya, ini diskus dulu kita. Oke, Mas Saki, nanti kami info ya untuk besok kita mulai jam berapa, nanti kita info di hari ini ya. Oke, Bu. Iya. Oke. Oke, terima Oke, kasih terima Bapak, kasih, Ibu. Pak Bu. Ya, terima kasih semuanya. Iya. Ya. Kami nih, kami.